semuanya. Selamat datang di segmen baru podcast BMF Kamu. Welcome to Kurma. Quality Time of Ramadan. Jadi segmen baru dari podcast kita ini membahas tentang obrolan-obrolan santai tentang apa tuh? Ramadan. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santuy bersama aku Fania dan Maulina dan bintang tamu kita Kau. Halo guys, hai Maulina. Hai Fania. halo Kak. Jadi karena kita udah memperkenalkan diri, sekarang giliran Kaul nih memperkenalkan diri kakak, ayo. Ya baik, kenalin nama aku Aulia Nur Afifah, biasa dipanggil Aulia, biasa dipanggil Aul. Aul dari Prodi Kedokteran angkatan 2021 dan juga Aul di BMF Kaunmul menjabat sebagai menteri atau koordinator dari Kementerian Dagri Dalam Negeri. Wih, Keren banget. keren banget. Sekarang kita akan mulai. Pertama kita itu udah menyusun pertanyaan-pertanyaan ya Iya, dari kita benar. dan juga nanti ada submitan NGL dari kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Tapi mulai ke pertanyaan pertama dulu kali ya. Oke, untuk pertanyaan pertama buat Kak Aul, ada nggak sih hal di bulan Ramadan yang Kak Aul tuh suka banget? Kalau hal di bulan Ramadan yang Aul sendiri suka itu kayak misalnya pas mau dekat buka puasa itu pasti kayak orang-orang kan pasti suka tuh kayak cari-cari takjil. Terus kalau misalnya kalau mau sahur tuh pasti kayak ada orang bangunin sahur tuh kan. Nah, itu kayak hal yang kayak sebulan tuh pasti kayak gak akan pernah dilupain sih bagi semua orang. Itu juga kayak menurut Aul juga gitu. Oke, wih. Kalau Fania gimana nih? Apa yang disukain selama Ramadan? Nah, aku sama banget kayak Kak Aul tadi, suka banget kalau misalnya ada orang kayak bangun-bangunin sahur gitu tuh kan kayak rame gitu ya suasananya. Dan suka juga kalau misalnya jam-jam berborong takjil gitu sih. Jadi kayak nanti buka puasanya kan udah ada menu makanan yang enak-enak gitu. Oke, gitu ya. Iya. Selanjutnya nih, berhubungan sama puasa pasti ini udah dilakukan dari waktu kecil ya kan? Apa Iya. sih kenangan puasa waktu kecil yang masih Kak ingat sampai sekarang gitu? Kalau kenangan waktu kecil pas puasa tuh pasti banyak banget kan. Nah, salah satunya yang paling nggak Aul lupain itu tuh pernah itu di saat Aul umur kelas 6 SD pokoknya atau nggak mau masuk SMP. Nah, itu kan Aul itu kan orang lagi puasa kan. Nah, pernah satu waktu kayak Aul tuh makan permen. Permennya tuh sudah kayak dua bungkus gitu permennya. Nah, terus jadi kayak sudah habis 2 bungkus, terus itu pas teman Aul negur, loh kamu nggak puasa ya? Bilang puasa, terus kenapa makan permen? Nah, jadi dari situ Aul tuh kayak batal kan aja sudah puasanya, padahal kan hukumnya itu sebenarnya nggak boleh. Terus pas Aul sampai rumah, Aul kasih tahu sama mama Aul, bilang tadi Aul batal puasanya gara-gara gini tadi yang kejadian itu. Sama Aul bilang nggak apa-apa. Terus jadi kayak ya udah Aul puasa hari itu nggak puasa. Lucu banget. Nggak apa karena masih kecil Iya, ya, bener. jadi udah biasa wajar ya kayak gitu ya. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya apa nih? Oke, apa ya yang pengen aku tanyain ke Kak Aul? Oh iya, kira-kira kalau misalnya sholat tarawih gitu biasanya Kak Aul itu apa bareng keluarga, apa bareng temen gitu Kak? Mungkin? Kalau dulu itu kan kayak Aul kan anak tunggal. Nah, itu pasti kayak cuma pasti bareng mama sih. Terus kalau misalnya mama lagi nggak sholat kan ya berangkat sendiri. Soalnya rumah Aul juga dekat sama langgar gitu. Kalau temen pas puasa kayak nggak ada. Soalnya karena teman-teman Aul tuh rata-rata kayak daerah-daerahnya tuh jauh, kayak kecamatannya jauh, kampungnya itu jauh-jauhan. Wah, Iya. setuju Tapi deh seru ya. juga ya. Tapi ada sih kayak temen ngaji gitu, pasti kayak kalau berangkat sendiri, terus kalau di musola tuh pasti kayak Pasti kenalan. Iya, jadinya. iya. Tadi kita udah bahas juga nih tentang kalau hal yang kita suka kan, tentang kakak suka sama yang Fania suka tuh kalau berhubungan sama pas beli-beli takjilnya ya. Iya. Kira-kira apa sih hidangan berbuka puasa yang favorit banget nih sama kalian berdua? Mulai dari Kak Aul dulu Tahu deh. dulu nih. kalau dari Aul tuh kalau buka puasa itu jarang banget kayak langsung kayak makan manis-manis, karena Aul tuh nggak terlalu suka manis kan. Nah, terus pasti kalau misalnya buka puasa paling cuma minum air es gitu, kayak es-esan. Nah, terus sama paling langsung makan nasi, soalnya sebenarnya nggak baik sih langsung makan nasi Iya. gitu kan. Nah, terus
Kalau nggak langsung makan nasi gitu, biasanya kalau habis pulang terawih itu aku kayak malas makan gitu. Jadi kayak Oh, iya, biasanya buka puasa ya minum makan nasi gitu sih. Tapi makan nasinya nggak terlalu banyak gitu supaya nanti kalau misalnya pas terawih nggak ngantuk sama nggak begah gitu. Kalau Fania nih Oke, sekarang. kalau aku sih kalau misalnya dari makanan itu suka banget sama jadi kayak kalau misalnya bulan puasa tuh sering banget, biasanya kan rumahku kan deket juga kan, jadi biasanya juga sering beli sih bungkus gitu, sama paling untuk air minumnya sama kayak kau sih air es gitu kan paling seger ya, karena kita udah seharian juga nggak nerima air juga kan dalam tubuh gitu, kurang lebih gitu sih. Kayak gitu ya. Iya. Tapi jujur saya meskipun saya nggak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri, saya juga suka beli jajanan takjilnya. Saya paling suka apa ya? Yang paling saya suka pisang hijau atau nggak sih? Iya, Itu tahu itu biasanya seger rame banget. Rame banget yang jualan juga. Itu sih kalau dari saya. Selanjutnya apa lagi nih yang kita pengen tahu dari Kak Aul nih? Apa ya, Kak Aul tuh biasanya kalau misalnya bulan puasa ada nggak sih tips-tips tertentu biar Kak Aul tuh tetap semangat Kak di bulan puasa? Kalau kayak tips sendiri, kalau dari Aul pribadi tuh kayak ya udah kalian puasa itu kan kalian menjalankan ibadah kan. Nah, jadi kayak dibawa asik aja. Terus jangan lupa untuk aktivitas-aktivitas biasanya tuh kan kayak misalnya tuh kalau bisa usahakan jangan terlalu memforsir tubuh kita karena kan tubuh kita nggak nerima asupan cairan ataupun apapun itu dalam waktu 12 jam kan. Nah, itu pasti kayak tubuh kita akan lemes, kemudian ya itu satu jangan diforsir banget. Terus juga tapi juga jangan juga terlalu kita bermalas-malasan. Misalnya kita puasa terus mager gini. Malahan biasanya kalau misalnya kita puasa kita nggak ngapa-ngapain itu biasanya itu banget yang terasa. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin apapun, kayak misalnya kita dari jam 4 sudah nggak ngelakuin apapun, pasti kayak nunggu jam buka puasa itu pasti kayak lama banget. Nah, mungkin itu sih, sama jangan terlalu sering berada di luar ruangan, kayaknya misalnya kegiatan berolahraganya mungkin cukup dikurangin gitu. Jadi kalau kita malah menanti-nantikan jam buka puasa makin kerasa lama ya sebenarnya Kak ya. Jadi kakak biasanya apa sih yang kakak lakuin selama menunggu buat waktu bulan puasa itu? Waktu berbukanya gitu. Biasanya apa yang kakak lakuin? Itu kayak ngabuburit gitu ya. Nah, ngabuburit. Kalau Aul biasanya ngabuburit itu biasanya tuh kan kalau misalnya dulu pas masih di daerah Kutai Barat kan Aul dari Kubar. Nah, itu tuh biasanya kadang jalan sama temen. Nanti kalau misalnya sudah jam 5 udah balik atau enggak jalan sama mama cari-cari takjil. Terus kalau di sini kan karena biasanya kuliahnya sampai sore jam 4 kan, biasanya tuh langsung pulang, mandi, terus kayak siapin sendiri, terus beli takjilnya tuh pas pulang itu beli takjilnya. Seru dong berarti ya. Berarti kakak nggak jadi nunggu-nunggu jam buka puasa karena Iya. jamnya full ya? Iya, karena sebenarnya kalau misalnya jam kita makin full tiap hari itu pasti kayak akan nggak terasa banget gitu jamnya, misalnya kayak kuliah dan lain sebagainya. Tapi ya kayak jangan dipikirin banget kita lagi puasa tuh, itu malahan bisa buat terasa banget. Kak Aul ini berarti tetap produktif ya meskipun bulan puasa. Mau dibilang produktif juga enggak, mau dibilang nggak produktif juga iya. Tapi jangan lupa istirahatnya sih. Wah, kita udah dapet tips-tips nih tetap semangat dari Kak Aul. Oke, selanjutnya apa ya kira-kira pertanyaannya buat Kak Aul? Oke, jadi kan kalau sekarang tuh Kak Aul udah ngekos kan ya Kak, jadi pasti ada bedanya dong sama yang dulu waktu bulan puasa tuh bareng keluarga. Kira-kira nostalgia apa sih yang masih ke bawah-bawah gitu? Kalau yang nostalgia yang kayak dulu-dulu yang sama keluarga sama tahun lalu. Nah, kalau yang dulu-dulu tuh kayak misalnya kan pasti kayak perbedaannya lah anak rantau sama yang nggak rantau. Nah, kalau misalnya dulu kan kayak Aul kan bukan anak rantau, jadi kayak kalau misalnya mau sahur tuh udah nggak mikir mau makan apa ini. Kayak aduh aku nggak mau makan apa ya, kayak sudah langsung disediain gitu kan di tempat makan. Terus kalau misalnya kan tahun lalu itu kayak puasa pertama Aul kayak sebagai anak rantau. Nah, jadi kayak kalau mikir makan apa ya, masa kalau misalnya nggak mau makan pasti kayak anak kos nih. Siapa nih yang anak kos? Paulina. Nah, pasti makan Indomie kari ayam kan, tiap hari Indomie tapi terus coto Makassar dalam bentuk mie instan. Itu kayak sudah enak banget, tapi kayak ya tapi itu memang nggak sehat sih. Tapi kayak kita kalau Aul sendiri kayak bingung mau makan apa. Terus Aul juga tipe yang orang tuh bosanan tentang makanan, sama nggak bisa makan pedes. Kalau nggak bisa sama sekali makan pedes. Jadi pernah tuh satu waktu pas buka puasa sama sahur
sudah pesan makanan, nah terus lupa bilang sama bang Gojeknya kalau misalnya jangan kasih sambalnya, dan ternyata datangnya pakai sambal dan di situ Aul nggak makan. Dia kayak cuma minum aja pas sahurnya, terus pas puasanya pesan lagi. Oh, ya. Tapi kalau minum aja pas puasa gitu emang tahan gak sih Kak sampai buka biasanya? Kalau Aul sendiri pribadi kayak mending sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya. Kalau Aul pribadi tuh kayak kalau puasa mending kayak nggak makan, karena kayak ya udah kayak biasa aja gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya mau makan, kalau enggak. Tapi biasanya kalau sahur pas semenjak jadi anak kos ya jarang sih sahur pas makannya. Tapi kuat-kuat aja ya Kak ya? Iya. Keren. Udah, Bisa aku tahan. kelaparan banget gitu. Kira-kira apa lagi nih yang kamu mau tanya nih? Kamu penasaran nih tentang Kak Aul apa ya? Oke, jadi ada satu hal nih aku penasaran banget dari Kak Aul. Kak Aul ini kan cantik banget ya. Waduh. Pas pertama kali ketemu Kak Aul tuh waktu Welma Flawless gitu. Iya, ngeliatnya tuh Kak Aul tuh kayak awet muda, kayak imut-imut gitu. Nah, Kak Aul banget bener. kan bulan puasa nih kita tahu lah ya Kak, kayak kita kekurangan asupan gitu ya buat tubuh. Jadi kan Letih pasti lesu. penampilan ya udah kayak berantakan banget nih Kak, dan udah nggak fresh gitu ya. Ada nggak sih tips dari Kak Aul biar penampilan kita itu tetap fresh pas bulan puasa gitu Kak? Aduh, sebenarnya aku bukan orang yang amin sih, yang kayak kamu bilang amin. Nah, Amin. terus tuh kalau kayak tips and triknya tuh nggak ada sih, kayak ya udah kamu bawa happy aja sehari-harinya tuh. Kalau misalnya ketemu orang yang kamu kenal, kalau bisa usahakan tuh kayak sapa aja. Terus kayak ya udah kamu kayak jangan letih lesu gitu. Mungkin kan ya setiap orang tuh beda-beda kan. Nah, jadi kayak kalau Aul pribadi sih kayak misalnya mau kelihatan ceria di depan orang-orang tuh ya udah kayak misalnya kalau ketemu orang tuh usahakan yang kamu kenal kayak sapa. Terus kalau misalnya kayak sama teman-teman tuh kalau bisa kayak saling akrab gitu. Terus kalau jujur Aul tuh tipe orang yang suka gangguin orang sebenarnya. Makanya kayaknya mungkin kelihatan ceria. Biasanya selain suka gangguin orang, biasanya juga yaitu habis gangguin orang biasanya paling sering tuh Aul kena apesnya habis gangguin orang itu kan. Karmanya gitu ya. Karma tuh lebih kelasnya. Jadi kayak tips and triknya ya udah kayak bawa have fun aja, bawa santai aja gitu, chill gitu aja. Tapi saya denger nih katanya kan Kak, orang kalau pas lagi puasa tuh kemudian kayak mood swingnya tuh parah banget. Kira-kira Kakak gitu juga gak sih Kak? Kalau aku pribadi kayaknya kalau menurutku sih ya, aku bukan orang yang moodian. Oh, enak banget. Bukan kayak habis mood kayak sesuatu yang tuh kayak moodku langsung jelek tuh enggak. Tapi kalau misalnya kayak betul-betul aku nggak suka sama hal itu, pasti aku kayak akan ngejauh sama hal itu. Jadi kayak aku sudah nggak cocok sama hal ini nih. Dihindari aja gitu ya Kak. Nah, jadi kayak ya udah sih nggak usah. Jadi daripada itu akan merusak moodku sama akan merusak pekerjaan atau sesuatu yang akan kulakukan ke depannya kan. Toh itu kayak nggak ada manfaatnya kalau menurutku kan. Jadi kalau misalnya kalau sudah buat mood aku jelek, jadi ya udah akan nggak kulakukan sama akan ngejauh dari hal tersebut. Tips juga ya bagi kita. Beda Yang banget sama aku. Kalau aku tipenya yang kayak maksudnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak disuka tuh kadang suka maksa juga sih, kayak jadinya ya kebawa ke mood gitu. Aku juga tipenya agak mudian gitu sih. Soalnya aku nggak puasa aja kemudian. Iya, sama Gimana nggak aja puasa ya? Kemudian gitu. Parah, Dan bulan parah puasa juga. kan jadi kayak haus, lapar gitu, terus nambah lagi kayak misalnya ada sesuatu yang nggak disuka, jadi kayak nggak bisa kayak Kak Aul gitu sih, langsung kayak menghindar gitu kalau saya pribadi. Tapi pernah nggak sih kakak kalau dari cerita kakak nih kayaknya puasa tuh gampang lah, maksudnya nggak sesuatu yang jadi beban gitu buat kakak. Tapi pernah nggak sih kakak bisa satu hari yang bener-bener capek banget, terusnya kayak kepikiran apa aku batalin aja gitu, pernah nggak sih Kak? Oh, jelas. Pernah banget. Gak mungkin, kalau aku sih kayak ya pasti pernah lah kayak capek banget, sudah betul-betul kayak mood dari awal tuh sudah jelek banget kan, dari sahur, pokoknya dari pagi itu sudah jelek banget, itu pasti kayak pernah banget. Sebenarnya kalau misalnya di bulan Ramadan sendiri itu kan kayak kalau batalkan puasa tuh pasti kayak sayang banget kan. Nah, dimana kan kayak 30 hari tuh pasti kayak aduh pas sayang banget sih nggak puasa hari ini. Nah, itu kayak kalau itu aku usahain biasanya aku bawa sih, kalau misalnya sudah kayak kegiatan yang penting-pentingku yang menurut aku penting sudah selesai semua kerjain, biasanya aku bawa tidur aja. Nah, kalau misalnya sudah tidur kan biasanya bangun-bangun tuh sudah mau asar. Terus kalau misalnya biasanya tuh kayak habis sholat asar ya udah bawa main HP, nggak ngapa-ngapain sih hari itu juga. Kalau misalnya betul-betul dari awal sudah nggak enak, sudah capek banget, nah itu biasanya sih bawa tidur aja sih.
Terus kalau misalnya mau batalkan puasa kalau bulan Ramadan, alhamdulillah nggak pernah sama sekali buat ada niatan buat buka, karena yang aku pikir lagi kayak sayang kan. Nah, tapi kalau misalnya pas puasa sunnah pernah banget. Oh ya, kalau puasa sunnah memang kayaknya badannya lebih berat ya Kak. Iya, Tahu, iya. sama puasa ganti itu bener. pernah banget aku buat ngebatalin Iya. sama temanku. Karena kita mikirnya bakal ada besok-besok juga Iya, kan ya. dan akhirnya biasanya H-1 ya Iya. berarti. Berarti Fania pernah juga gitu ya? Pernah Fania? dong, itu kayak apa ya, kalau misalnya lagi puasa sunnah sih kayak kata Kak Aul gitu kan, misalnya udah capek banget, kayak kadang tuh pikiran aku tuh kayak udah buka aja lah, ini kan sunnah gitu, tapi ujung-ujungnya nggak buka juga sih, karena kan sayang juga ya kayak pahalanya gitu. Oh, kalau Aul tetap buka sih. Karena kalau yang Aul baca, maksudnya bukan baca sih, kayak pernah dengar juga kalau misalnya dari awal kamu sudah mau niatkan buat puasa itu batal, puasa itu akan batal. Oh gitu Kak? Iya, dari awal kayak Aul pernah dengar ceramah juga. Oh. Katanya kalau misalnya kamu sudah meniatkan, misalnya walaupun dalam hati, misalnya nih, aku mau niat batalin puasa nih, puasa ini, ya udah tetap batal hitungannya katanya, Ya. walaupun misalnya kamu nggak batalin. Ya. Jadi gue udah Ya ada tapi niatnya wallahu pasti. sih, cuma kayak Iya. cuma dengar aja kan. Ternyata seperti itu. Saya baru tahu. Tapi pasti ada yang membedakan orang misalnya yang tujuannya bukan untuk menunaikan ibadah puasa sama kakak yang misalnya menunaikan ibadah puasa. Kira-kira apa sih yang memotivasi kakak buat kayak ini harus selesai disampaikan, nggak boleh ada batalnya gitu? Kira-kira apa sih spirit yang bikin kakak kayak semangat buat menjalani Iya. ibadah puasa itu? Yang pertama kan yang seperti kita ketahui kan kalau misalnya puasa Ramadan itu kan dia hukumnya wajib kan ya, biasanya untuk mendapat pahala dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau aku pribadi kayak berpikir kita puasa kan dikasih 30 hari aja nih, kayak sayang banget dalam 1 tahun, belum kayak aku tuh mikir belum tentu tahun depannya kita kan ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya kan, wallah apa kayak gak ada yang tahu kan ke depannya. Nah jadi kayak ya udah Kak, usahain kalau misalnya kita nggak ada halangan sama sekali ya harus puasa mau nggak mau gitu. Gitu ternyata. Kira-kira apa sih harapan kakak buat bulan puasa yang next ini? Kalau untuk bulan puasa yang mendatang ini, Aul berharap semuanya, pokoknya terutama Aul, teman-teman Aul, dan kita semua keluarga-keluarga ini sehat-sehat semua, sehingga kita bisa kayak bertemu lagi sama Ramadan selanjutnya, kemudian semuanya bisa berkumpul sama keluarga. Itu aja sih, kayak yang terbaik aja pokoknya semuanya, panjang umur, amin. Terakhir Kak, kalau ada satu kata yang menurut kakak kayak bisa menggambarkan tentang bulan puasa, apa katanya itu? Satu aja. Kayak menggambarkan Ramadan ya, kalau menurut aku tuh kayak banyak banget kata-kata yang apa ya, lumayan bingung sih. Fania dulu deh, apa? Satu Kalau kata nih yang buat menggambarkan bulan puasa. Bulan puasa ya, mungkin tenang kali ya Kak. Tenang ya. Kalau Aul sendiri kayak kebaikan sih, karena kalau misalnya kita bulan Ramadan kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan itu kan selain menunaikan ibadah, berbagi dan segala macamnya, pasti kayak hatinya lebih tenang. Kemudian keberkahannya juga insya Allah lebih terasa. Itu sih. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita susun, kita udah tanyain semua ya. Ada lagi Iya, nggak? Ada bener. lagi kan? Udah sih tadi. Udah ya, semua udah kita tanyain ya. ke Kak Aul. Sekarang giliran kita, Masuk ke segmen NGL. jadi kita akan mereview submitan Angel dari teman-teman Dari kakak-kakak dan semua. semua yang udah nge-submit ya di Ini isinya apa aja nih? Selain pertanyaan, bisa apa aja? mungkin kayak pertanyaan, curhatan-curhatan juga mungkin Bisa. ada kali ya, sama mungkin ada sesuatu Ini titik curhatan dari tertentu. netizen ya. Pesan-pesan, Benar, segala macam pesan-pesan, bisa ya. di-submit. Mungkin dari Kak Aul Kau pertama dulu ya dulu deh. Kak, ayo. Berapa nih? Pilih Jadi satu nih. Ting 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 ting. oh sulap. Iya, bener-bener. Harus disihir dulu ya. Ya. Oke, silakan. Oke, kita coba ya. Nanti langsung kakak baca nih ya. Ya harus baca ya Kak, bacanya. Oke. Itu pentingnya kita submit NGL. Oke, apa nih pertanyaan pertama Kak? Ini sehat selalu buat semuanya dan semangat mengajar esket dan dokternya. Amin. Amin, ya Nah, Allah. buat yang ngirim ini, thank you dan juga Terima semoga kasih. kamu keinginanmu tercapai. Amin. Amin. Sangat baik sekali pesannya ya. Iya. Selanjutnya Fania, silakan. Oke, bismillah. Ding 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 ding. Oke, mari kita buka ya. Gede-gede ya yang dibuka kertasnya ya. Apa ini?
Rambutan saya dimalingin sama kids dan cukup meresahkan. Bagaimana ya Kak? Emot batu. Kayaknya saya tahu deh pengirim ini siapa. Iya, siapa tuh? Kayaknya Naila Audria Sagita, sahabat saya yang ngirim ini ke Jadi Udara. gimana, kasih dong saran untuk orang-orang yang mungkin selama bulan puasa buah di pohonnya semua dimalingin ya. Ini terutama rambutan ya. Sama dimaling sama anak-anak ini kayaknya buat bulan puasa nanti harus rawan sekali ya. Iya. Kayak Kira-kira ada- apa nih sarannya? Apa ya, dari Kak Aul dulu deh. Itu tadi apa sih, dia rambutannya dimalingin ya? Dimaling sama anak-anak, Kak. Kasian banget ya. Satu, itu kayaknya anak-anaknya ada puasa, makanya dia. Enggak, dia dibalinginnya kapan nih? Pas mau buka puasa atau Belum tahu nih. mungkin kalau misalnya dibalinginnya sekarang, mungkin dia mau aja kali lagi pengen rambutan, nggak apa, ikhlasin aja Dikresekin sudah. aja Iya, kan berbuat rambutannya. baik ya Kak hitungannya ya Ikhlasin aja Kak. Tapi Iya. kalau misalnya keseringan, kamu pasang itu udah ranjau. Kawatin aja, kawatin pohonnya. Tapi aku jujur, aku juga pernah ngambil rambutan. Jadi tolong dipermudah jalan untuk mengambil rambutan. Ya itu salah satu tadi buat yang kirim ini tuh salah satu jalan kamu menuju kebaikan. Iya, benar. Atau mungkin tuh bisa juga adiknya tuh sudah bilang orangnya minta rambutannya, nah kamu nggak Ya, dengar terus salah dia- kamu. sendiri. Harusnya kamu dengar. Iya terus kamu jawab sendiri kan, soalnya aku pernah juga begitu, orangnya minta rambutan aku jawab sendiri. Lagian keburu dimaling, mending sekalian diklasin. Iya, atau nggak rambutannya kelamaan masak di pohon sih. Iya, ada yang mungkin kasihan ya. Kesalahan teknis, mohon maaf. Mohon maaf. Kita lanjut dulu. Bentar disulap dulu. Oh iya, benar. Kita kan magic wand. Saya mau ambil yang kecil. Baru itu yang susah loh. Iya, pertanyaan. Gimana sih ngadepin temen yang pura-pura baik di belakang ngejelekin? Wah. Dari Kak Aul. Siapa yang Kak Aul, ngirim nih? ayo, Kau dulu deh. Expert nih kayaknya. Apa gimana? Ngadepin temen yang pura-pura baik, padahal di belakang ngejelekin. Wah, tanya Kak Aul ini. Jangan ditiru saat bulan puasa ya. Sebenarnya sebenarnya kayak kita kembali ke orangnya lagi sih. Kalau aku kalau kayak gitu dia pura-pura baik di depan, terus di belakang kita ngejelekin kita, ya udah kayak berarti kalau dia ngejelekin kamu berarti kamu lebih baik dari dia. Bener, karena di belakang. Karena di belakang. Iya, berarti kamu di depan dia. Iya, kayak pasti kan si Ani gini-gini, terus untuk kamu kamu sama gitu. Nah, pasti kayak berarti dia merasa kamu lebih baik dari dia. Jadi buat yang sering ngejelekin temannya atau apa segala macam, ya udah dijelekin, yang sedang dijelekin ya udah kayak ya udah bawa enjoy aja guys, have fun aja. Benar. Kayak kalau dia mau berteman sama kamu ya udah welcome aja. Terus kalau kamu misalnya nggak mau berteman lagi sama dia, ya udah berusaha untuk ngejauhin dia gitu aja sih. Bener banget. Bener banget. Jangan Prinsip kamu- saya sendiri sih kalau boleh jujur, kalau ada yang kita nggak bisa nyenengin semua orang ya sebenarnya. Iya. Pasti ada aja yang ngejelekin kita, tapi kalau kita nerimanya baik, feedbacknya baik, kita pasti bisa jadiin bahan buat berubah jadi lebih baik lagi gitu sih. Gak usah dipikirin banget ya kayaknya ya. Jangan terlalu overthinking ya. Oke, kalau dari saya kali ya. Kalau dari saya sih, saya tipenya kayak mungkin agak cuek ya sama hal gitu. Jadi kayak ya saya udah bodo amat gitu mau digituin. Cuman kalau saya sih punya prinsip kali ya. Satu prinsip yang mungkin apa ya benar-benar melekat gitu di diri saya tuh jangan dibales kan ya Kak. Kalau misalnya iya. berbuat kejahatan tuh jangan dibales. Betul. Jangan pernah dibales, pokoknya udah diemin aja. Diamin Kalau nggak- aja. Kalau nggak diemin ya tetap baik aja gitu. Cuma Kalau jangan misalnya dibales. kalian dibalas, saling balas-balasan, nanti Benar. anunya kapan, Iya, selesainya iya, kapan. benar Nah, banget. itu sih. Sama ya kayak Bo Evan aja sih, kayak ya udah berarti kalau misalnya dia jelekin kamu dan segala macam, berarti kamu lebih baik dari dia. Tapi Kak Aul sama Fania tipe orang yang kalau ada dikasih tahu kayak gitu tuh langsung konfront orangnya, atau yang kayak yaudah diem aja deh pura-pura nggak tahu deh. Kak Aul dulu deh nih. Kalau Aul pribadi, kalau misalnya dia ngejelekinnya kayak masih menurut Aul nggak merugikan diri Aul nggak akan kayak ya udah sih biarin aja, terserah dia. Kalau misalnya dia sudah kalau menurut Aul sudah ngerugiin dia atau segala macam, Aul akan kayak ngomong baik-baik, atau enggak kalau misalnya sudah emosinya naik ya udah datangin aja sudah Kena langsung. dah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau Silakan. Fania gimana? Oh, Oh iya, Lupa ya. saking mau ngabisinnya di dalam ya, Iya. masih banyak soalnya. Saya ngeliat masih banyak, kita baru 3 ya. Nggak apa-apa. Kenapa dilanjutkannya? Dilanjutkan ya, ya. Fania gimana? Lupa saya nanya dua-duanya tadi ya. iya kalau misalnya dari saya sendiri sih, kalau misalnya betul ya kata Kak Aul ya, kalau misalnya memang merugikan, pasti kan kita harus ibaratnya
ini ya apa klarifikasi ya, karena kan takutnya juga mungkin menyebar fitnah yang enggak terus pandangan orang ke kita jadi berubah gitu kan. Terus kalau misalnya nggak merugikan ya mungkin sama aja sih, kayak nggak kebales terus diam aja gitu. Bodo amat ya. Ya bodo amat, karena ya saya percaya sih kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan gitu pasti ada aja gitu bantuin kita kalau misalnya kita digituin orang. Masya Allah. Tepuk tangan. Jawaban yang bagus sekali. Kita lanjut. Oke, siap. Ding. Silakan Kak Aul. Oke. Masih banyak nih ya. Sebanyak nggak harus kita habisin sih. Makanya isi lagi di NGL selanjutnya. Gitu dong. Maaf ya, ini agak pikun guys. Agak Ini lupa ya. siapa yang buat? Ini buat Mas titik-titik. Kamu akan selalu menjadi manusia favoritku. Iya ini. Confess dia ya. Dia confess ke siapa ini? Harusnya titik-titiknya Lain kali diisi. titik-titiknya Diisi, diisi, Kak. biar bisa dilihat. Buat masnya, berarti siapa nih? masnya harus peka dong mas. Ini Mas di FK atau Mas di Pale-Pale? Gak bercanda. Yang di belakang kamera jangan ketawa juga dong. Jangan kameramennya ketawa. Jangan ini buat Mas. Kameramennya Enggak, ketawa. kayaknya ini yang buat konfes, ini kayaknya buat Mas kameramen yang di Iya. belakang. Kebetulan kami Peka dong mas, peka dong mas. Jadi buat Mas titiknya ada 3 sih. Iya. Buat Mas yang Cuma 3. merasa titik pokoknya yang merasa yang buat ini, semoga Masnya akan menjadi manusia favoritmu dan semoga kamu bisa memilikinya. Oke, next. Next. Oke. Aduh, Apa tuh? takut deh. Aduh, takut. Mau tanya, kalau misalkan kita nggak sengaja makan pas puasa, apakah makanan tersebut harus tetap dihabiskan? Soalnya kalau nggak dihabiskan, hukumnya mubazir. Iya bener, hukumnya mubazir kak kalau nggak dihabisin ya. Jadi gimana tuh? Kenapa Jadi Kak? Aul ingat banget nih, ini nih dari guru agama Aul pas SD. Dia bilang kalau misalnya kalian nggak apa-apa makan 1 piring, maksudnya kayak 1 piring nggak apa-apa, yang penting kalian lupa. Ya kan kayak tadi yang Aul bilangin kalau misalnya kalau misalnya kamu makan 1 piring, kalian makan 1 piring, terus kalian lupa, itu tuh sebenarnya nggak batal puasanya. Iya, kalau misalnya lupa ya. Kalau misalnya iya. pas dia sesuap gitu kak, makan udah 2 suap Terus setengah. dia baru makan nih secuil gitu, kayak misalnya nasi, terus dia ingat kalau misalnya dia lagi puasa, ya itu kalau misalnya dia lanjutin ya batal, kalau dia stopin ya Ya udah, berarti nggak apa-apa. Tapi dia bingung nih kak, hitungannya mubazir nggak tuh? nggak mubazir Nggak sih. mubazir. Kamu masukkan aja di kulkas. Kamu mencari-cari alasan untuk membatalkan puasamu. Tidak baik, tidak baik, tidak baik, Lina nih. tidak baik. Kayak lanjut. Iya benar. Neng. Ding 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 ding. Harus ada neng-nengnya ya. Iya Kak. Bapak kameramen yang di belakang ini kita berapa ya? Ngambilnya ya? Udah 6. Udah. Oh, tambah 1 aja lagi. Oke. Tadi seru loh. Neng. Ayo, kau dapat apa nih? 2 juta rupiah. Iya. Jokes bapak-bapak banget takut. Wah, apa tuh Kak, panjang banget tuh kayaknya. Bingung banget nih Kaks ngatur waktu pas Ramadan, apalagi tetap pada kuliah, DKK juga tips waktu belajarnya tetap ada dong Kak. Bagusnya gimana ya? Emang sedih. Wah, typingnya lucu sekali. Ini lucu sekali nih. Sebenarnya kalau Aul pribadi kemarin alhamdulillah pas Aul Ramadan ujian blok ya kalau nggak salah Anda. Masya Allah. Cobaannya berlipat ya. Kemarin Apa? ujian blok ya kemarin. Iya. Nah, Wah, apa? tips and triknya sebenarnya kalau misalnya kalau Aul pribadi kan lebih enak, maksudnya kamu sebenarnya lebih enak sih kalau misalnya sambil puasa, karena pas sahurnya itu nanti kamu bisa belajar pas habis sahur. Iya, benar. Atau misalnya mau sahur jam 3 karena Aul tipe orang yang produktif di tengah malam. Iya, jam benar, Kak, 3. sama juga. Kalau Karena bisa- sunyi kan. Nah, kalau untuk tips belajar DKK, ya DKK sih biasanya Aul Aul kalau sekarang tuh dulu pas awal-awal kayak Hamin Sabtu, tapi kalau sekarang kayak misalnya kalau sudah ada skenario biasanya Aul sudah Langsung. kayak cari istilah sulitnya dulu dan lain sebagainya, itu pertama. Terus kalau misalnya untuk LO-nya kan biasanya kayak lihatin dulu hari Seninnya tuh kan, kalau misalnya dari LO-nya udah didapatkan, biasanya langsung nyari kayak stabiloin dulu tuh di buku, nanti baru dicatat. Kalau itu Aul sih. Jadi kayak kalau misalnya pas malam Kamis ya biasanya kita DKK kan, kalau angkatan 21
Itu biasanya yang sudah distabiloin kan ditandain tuh pakai post-it segala macam. Nah biasanya dicatat lagi, nah baru dihafal. Itu sih kalau dari Aul gitu. Wah. Luar biasa banget nih Kak Aul. Cara mengatur waktu ya. Waktunya bagus banget. Harus dengar dengan jelas. Kalau kurang jelas, ulang lagi. Lagi nih. Saya mendengar bisikan-bisikan katanya lagi nih. Setelah satu lagi nih. Oke, silakan Duania. Oke, bismillah. Ini. Wah, apa nih? Keren ya. Wah, ini dari adik tingkat ini, calon Kenapa tuh? Apa tulisannya tuh? Apa tulisannya? Kak. Coba baca. Tahu nih. Coba kau yang baca deh. Sebagai kakak yang udah di tahun kedua. Masya Allah. Nggak mau cerita banyak, cuma berdoa semoga bulan Ramadan nanti pas tanggal 28 dapat ucapan selamat di SNBP, bisa keterima di tahun 2023. Amin. Semua nonton amin. Semangat Adek. Semangatnya pasti. Semangat. Kamu yang nulis ini, semoga kamu semuanya tercapai. Amin. Juga sebenarnya gini, kalau Aul pribadi, kalau misalnya kan kita nggak ada yang tahu nih takdir orang tuh. Benar. Jadi kalau misalnya tanggal 28 ini kamu nggak diterima, sekarang bukan SNPTN lagi ya? Bukan SNBN Pak. SNBP sama SNBT kalau sekarang. Kalau zaman saya sih masih SNPTN. Kalau misalnya kamu nggak diterima di SNBP, coba lagi deh di benar. It's SNBT. Coba okay. sampai mentok Nah, pokoknya. ya kalau misalnya nggak di SNBT, coba lagi di Mandiri. Terus kalau misalnya coba Mandiri ya udah, mungkin rezekimu bukan di Unmul tapi di lain. Nah, Tapi semoga jalannya dimudahkan. Amin. ya kayak kalau misalnya kamu nggak diterima di satu titik ini, jangan sampai kamu cuma stop di situ Iya. aja. Gitu sih kalau dari Aul. Tapi kayaknya masuk sih. Soalnya kamu udah didoakan oleh Kita semua. kita semua. Yang nonton juga bakal doain. Masuknya mudah. Udah, amin. Masuknya mudah, keluarnya juga mudah. Udah, amin. Amin. Udah ya kayak. Amin, mudah. Udah kok kalau Udah. kita jalaninnya dengan ikhlas, kataku. Masya Allah. Oke, mungkin setelah banyaknya kertas yang sudah kita habiskan ini, Betul. saatnya kita menutup ini ya. Iya, oke. Mungkin yang masih belum kebaca harus isi lagi di Benar. NGL selanjutnya. Kamu kurang beruntung, coba tahun depan. Tahun depan nanti kan ada Baru. Oke. Sekarang kita udah nanyain Kaul banyak banget ya hari ini ya. Kasihan kamu kan nanti. Kita udah nanyain pertanyaan dari kita, pertanyaan dari kakak-kakak teman-teman semua yang udah submit juga. Jadi kira-kira pesan-pesannya apa sih Kak? Diundang di sini. Diundang. Wis, ayo Kak. Silakan. Ayo Kak. kesan-pesannya. Untuk kesannya kalian hebat banget sih. Good di jam-jam kalian full kita ini, di jam angkatan 22 sama angkatan 21 yang full itu masih bisa buat kayak gini nih, ih keren banget. Terus kalian bekerja keras banget ini semua. Waduh, Masya Allah, amin. Yang buat ini keren banget. Terus pokoknya semangat untuk kalian semuanya juga, yang lagi nonton juga semangat, yang dengerin juga semangat. Kemudian untuk Kementerian Meditech juga semangat. Untuk pesannya tetap jaga kesehatan, bahagia selalu. Masya Allah. Terus kalau misalnya ada yang orang yang gak suka sama kalian, itu kan gak usah terlalu pikirin, biarin aja, jalani aja. Itu sih kalau dari aku. Jaga kesehatan aja. Dan Aduh. jangan lupa selalu tetap belajar. Karena kita aku belajar. Betul. Ini episode yang wholesome sekali. Oh, kita dapat tepuk tangan dari di belakang kamera. Terima kasih semua yang ada di belakang kamera yang mendukung keberadaan podcast kita pada hari ini ya. Padahal ini receh ya. Iya. Ikut stand up dah. Iya. Ketawa terus dia. Justru dia yang nonton harusnya ya. Kayaknya dia harus gak bisa jadi juri stand up ya. Iya. Wah. Sepertinya kita sudah wajah sedih dong. Kita udah sampai di akhir dari episode kali ini. Tapi nggak apa-apa, karena dalam waktu seminggu atau 2 minggu episode lainnya tergantung editor, kita bakal ngerekam podcast lagi. Kita akan ketemu lagi. Tentunya dengan bintang tamu yang lain lagi. Kita bakal rindu sama Kaul. Sumpah, aku mau kemana aja. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah nonton ini, terima kasih semua yang sudah terlibat dalam pembuatan podcast ini. Sampai jumpa di podcast di next episode dari Kurma Quality Time of Ramadan. Yeay. bye bye. Thank you.